Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Instrumen Asesmen dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Madrasah Ibtidaiyah. Nama saya Dewi Agustina Sinta, NPM 21901013772, dan teman saya Putri Rusdianti 21901013065. A. Sasaran asesmen. Secara umum, sasaran asesmen PBSI menjadi dua, yaitu pertama, komponen pembahas yang terdiri dari bunyi bahasa, kosakata, dan tata bahasa. Yang kedua, kemampuan berbahasa yang meliputi kemampuan menyimak berbahasa Indonesia, cara membaca dan menulis. Yang B, ragam instrumen asesmen, macam-macam instrumen asesmen konvensional. A. Instrumen asesmen kemampuan berbahasa lisan. Asesmen kemampuan berbahasa mencakup menyimak dan berbicara. Menyimak berkaitan dengan asesmen kemampuan memahami bahasa lisan, sedangkan asesmen kemampuan berbicara terkait dengan kemampuan menggunakan bahasa lisan. Yang pertama, tes kemampuan menyimak. Tes jawaban singkat, menjawab pertanyaan kalimat, menjawab pertanyaan wacana atau ceramah, menceritakan kembali. Tes kemampuan berbicara, tes respon terbimbing, tes bercerita singkat, tes bercakap-cakap, tes berbicara bebas. Baik, saja penjelasan dari saya, dilanjutkan oleh teman saya Putri Rusdianti. Kepadanya kami persilahkan. B. Instrumen asesmen kemampuan berbahasa tulis. Asesmen kemampuan berbahasa tulis mencakup asesmen kemampuan membaca dan menulis. Asesmen kemampuan membaca adalah mengukur kemampuan siswa-siswi dalam memahami bahasa tulis, sedangkan asesmen menulis adalah asesmen yang mengukur kemampuan menggunakan bahasa tulis sebagai instrumen komunikasi. 1. Tes kemampuan membaca meliputi tes pemahaman kalimat, tes pemahaman wacana. Tes kemampuan menulis, tes menulis terbimbing. Contohnya, gabungkan kedua kalimat dan menggunakan kata karena. Dia lulus ujian, dia rajin belajar menjadi dia lulus ujian karena dia rajin belajar. Menceritakan gambar. Tes menulis terpadu, tes menulis bebas. Macam-macam asesmen alternatif non-tes. Macam-macam asesmen alternatif non-tes. Bahwa instrumen asesmen non-tes biasanya dipergunakan untuk memperoleh informasi mengenai pengembangan atau hal-hal yang terjadi selama pembelajaran berlangsung, yaitu apa yang sudah dipelajari siswa dan bagaimana performanya. Beberapa teknik atau instrumen asesmen non-tes antara lain: 1. Pengamatan atau observasi. Pengamatan yaitu pengumpulan informasi yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat perilaku siswa-siswi dalam belajar. Pengamatan atau observasi dapat dilakukan menggunakan instrumen lembar catatan perilaku siswa-siswi dalam belajar, kemajuan belajar, sikap, emosi, masalah, atau kesulitan siswa-siswi dalam belajar. 2. Wawancara, mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang tersusun secara sistematis dan secara individual. Wawancara dapat dilakukan di dalam maupun di luar kelas. 3. Menilai tugas siswa-siswi. Untuk menilai perkembangan juga dapat dilakukan dengan memberikan tugas individu maupun kelompok untuk melakukan survei. Melakukan wawancara dengan orang tua mereka mengenai harapan-harapan orang tua terhadap pembelajaran anaknya. Siswa-siswi juga dapat diberikan tugas
mewawancarai para guru tentang cara belajar yang lebih baik. 4. Portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil pekerjaan siswa-siswi yang menggambarkan perkembangan mereka selama pembelajaran berlangsung. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.